Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD N2 Alas Malang, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan juga kepada ibu-ibu perwakilan kelas yang saya hormati dan juga saya banggakan. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita juga bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haris tadi. Jadi hari ini saya ulangi lagi, hari ini kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa? Kalau katanya Pak Haris tadi, pengimbasan itu juga bisa disebut dengan menyebarkan atau mengenalkan yang namanya budaya positif itu seperti apa. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah bagian dari aksi nyata kami, saya dengan Pak Haris, dalam pendidikan guru penggerak. Guru penggerak itu slogannya tergerak, bergerak, menggerakkan, yang diharapkan nanti dapat membawa perubahan untuk sekolah dan juga terutama kepada anak-anak, di mana pendidikan saat ini sudah berubah menjadi pendidikan paradigma baru. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke pemaparan saya, mohon nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, tulis di kertas kecil kemudian ditempelkan di depan. Baik Bapak Ibu, apa harapan kita terhadap perilaku anak? Apa yang jadi harapan Bapak Ibu terhadap anak-anak Ibu, terhadap murid-murid Bapak Ibu guru? Silakan ditulis, kemudian ditempel di depan ya. Sampaikan saja, jenengan itu ingin anak-anak itu perilakunya seperti apa sih? Mandiri, monggo ditulis, bertanggung jawab, monggo ditulis. Tidak ada benar, tidak ada salah, Bapak Ibu, monggo ditulis lawan. Secara singkat saja.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya bacakan ya jawaban dari Bapak Ibu dan juga Ibu-Ibu Paguyuban. Apa harapan Anda terhadap perilaku anak? Masing-masing dari kita, kenapa kita hari ini datang ke sini? Pasti ada tujuannya. Begitu juga ketika kita mendidik anak-anak kita di sekolah maupun di rumah, pasti ada tujuannya. Harapannya apa? Agar anak saya bisa menjadi anak yang pintar misalnya, anak yang cerdas seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah jawaban dari panjenengan semua. Apa harapan Anda terhadap perilaku anak? Sopan, bertanggung jawab, saling menghargai. Kemudian diharapkan anak-anak berperilaku disiplin, mandiri, jujur, sopan santun, dan taat pada orang yang lebih tua. Kemudian anak-anak lebih disiplin, kreatif dan inovatif, rajin, bertanggung jawab. Anak-anak lebih mandiri, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Lebih giat lagi dalam belajar, menjadi lebih baik, jujur, dan bertanggung jawab. Harapan saya sebagai orang tua agar anak lebih tahu mana perbuatan baik dan tidak baik. Kemudian baik, sopan, dan tanggung jawab. Kedepannya jadi lebih baik dari sebelumnya, yang tadinya berani sama orang tua akan menjadi anak yang mandiri. Kemudian menjadi anak yang baik, bertanggung jawab dalam segala hal. Berperilaku lebih baik, mandiri, bertanggung jawab. Baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Anak yang mandiri, yang sesuai dengan kepribadiannya. Harapannya menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan bisa mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh anak tersebut. Baik Bapak Ibu, saya rasa tujuan atau harapan kita semua ini sama deh. Dari tulisan Bapak Ibu tadi, semuanya mengharapkan anak-anak yang mandiri, yang dapat berperilaku baik, bisa belajar dari kesalahan. Ya, jadi kita semua pasti tidak pernah tidak melakukan hal yang salah. Pasti semuanya pernah salah. Begitupun juga anak-anak. Terkadang dari pengalaman saya sendiri, kita itu mengharapkan anak-anak yang dewasa sebelum waktunya. Menekankan anak-anak harus paham ini, dan ini. Padahal anak-anak juga masih tahap belajar. Begitu juga saya, Pak Haris, dan juga Bapak Ibu guru di sini juga belajar. Oleh karena itu kami mengikuti pelatihan-pelatihan yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk mengikuti hal tersebut dalam rangka mengembangkan kemampuan kita dalam mendidik anak-anak. Gitu ya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi setiap diri kita itu adalah seorang guru bagi orang lain. Terutama kalau Bapak Ibu guru juga guru bagi murid-muridnya, kalau orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Kemudian menurut saya murid itu juga guru bagi saya, karena dari anak-anak saya juga belajar bagaimana menghadapi dengan keberagaman mereka. Anak-anak mempunyai kemampuan yang beragam. Dulu sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya berpikir bahwa anak-anak itu kemampuannya sama, hanya motivasinya saja yang berbeda. Semuanya pasti bisa pintar, semuanya pasti. Ternyata pintar itu tidak hanya di satu bidang. Ada anak-anak yang pintarnya di matematika, bahasa Indonesia, pintarnya menari, atau pintarnya dalam hal olahraga dan sebagainya. Next, budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Bapak Ibu, berikut ini adalah perubahan
atau pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang dirancang dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu masih asing dengan kata-kata berdiferensiasi atau dengan profil pelajar Pancasila. Oke? Masih asing kan? Berdiferensiasi, different itu kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Lalu berdiferensiasi itu pembelajarannya seperti apa? Nanti anak-anak ke depannya, begitupun juga Bapak Ibu guru menyesuaikan pembelajaran melihat pada kebutuhan anak. Jadi anak-anak yang cenderung tulisannya bagus berarti mungkin anak-anak itu adalah anak-anak yang senang menulis. Jadi nanti pengerjaan tugas dapat dengan tulisan. Kemudian anak-anak yang senang berbicara, ngomong dengan temannya, ada gurunya menjelaskan ngomong. Nah, mungkin anak-anak itu nanti akan jadi seorang diplomat mungkin ya. Jadi bisa membawa orang-orang yang mendengarkan bisa ikut dalam kegiatannya misalnya. Jadi dilihat apa kemampuan anak-anak itu. Kemudian yang pintar menggambar, biasanya pintar menggambar, ada yang pintar menggambar tapi tulisannya kurang baik misalnya. Nah, anak-anak bisa mengumpulkan tugas dengan gambar, bisa menuangkan idenya dengan gambar anak tersebut. Salah satunya seperti itu. Kemudian profil pelajar Pancasila. Baik, akan saya lanjutkan dulu ya tentang profil belajar Pancasila setelah ini. Ini sama dengan Pak Aris tadi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jujur mawon ya Bapak Ibu, apa kita pernah memaksa anak-anak kita? Pernah ya Bapak Ibu guru? Saya juga pernah memaksa, seolah-olah kita itu kontrol bagi mereka. Tapi apakah kontrol itu mampu bertahan lama, berkelanjutan atau tidak? Next. Ini teori kontrol, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tapi nyatanya kita kebutuhannya pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin kita berpikir anak yang pintar itu ranking 1, itu pintar. Iya, betul. Anak yang pintar itu selalu berprestasi di sekolahnya, mendapat kejuaraan, punya koleksi trofi di rumahnya. Mungkin seperti itu. Iya, betul Bapak Ibu. Ya, itu paradigma lama. Termasuk paradigma lama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibu-ibu, apabila kita menghadapi perbedaan pendapat, jika ada pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, bukan berarti salah. Kadang-kadang kita itu punya pendapat seperti ini, orang lain punya pendapat seperti itu, kita menganggap pendapatnya orang tersebut salah. Tidak seperti itu, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk maupun perilaku baik itu pasti memiliki tujuan tersendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, coba Bapak Ibu pegang pulpen yang sudah saya berikan tadi, salah satu maulid. Mungkin ibu guru.
Kemudian teman yang ada di samping atau ibu-ibu yang di samping yang tidak pegang pulpen, coba ambil pulpen yang ada di genggaman teman sebelahnya. Yuk, coba langsung diberikan apa langsung diberikan dengan sukarela atau kita genggam erat jangan sampai diambil atau seperti apa? Sukarela. Berarti baik hati semua ini. Saya lanjutkan dulu ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini, Bapak Ibu, sekarang itu kompetisi itu hampir ditiadakan, hampir. Yang ada apa? Kolaborasi. Bapak Ibu saling berkolaborasi, kemudian ibu-ibu perwakilan kelas juga saling berkolaborasi. Kemudian antara guru dengan wali murid juga kolaborasi. Saya berdiri di sini bukan merasa bahwa saya lebih pintar, tapi hanya saya mengetahui lebih awal dan menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian agar kita itu mempunyai satu visi yang sama untuk membawa perubahan terhadap anak-anak dan juga sekolah. Tadi sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Pak Haris ya, menggenggam sesuatu. Nah, kontrol itu ada pada orang lain atau ada pada diri kita? Diri kita kan, ya. Apakah kita mau memberikan secara sukarela atau kita itu bertahan atau memberikan dengan alasan-alasan tertentu? Oke, nah itulah yang dinamakan teori kontrol. Dan diharapkan nanti anak-anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri, mampu menerima apa-apa hal yang baik dan membuang apa-apa yang tidak baik. Next. Disiplin positif. Disiplin itu seperti kata Pak Haris tadi, awalnya kita berpikir taat pada aturan, tidak ada kelonggaran, harus pokoknya. Oke, benar. Kalau tidak taat dapat hukuman, betul? Nah, ternyata disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin guna menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid tanpa adanya sebuah imbalan atau hukuman. Tujuan dari penerapan ini adalah untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, muncul lagi istilah baru, nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu secara global Bapak Ibu, keseluruhan ya, universal itu nilai-nilai kebajikan itu ya nilai-nilai kebaikan yang diharapkan ada pada anak-anak kita. Next. Berikutlah nilai-nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila tadi itu termasuk karakter yang diharapkan tumbuh dalam anak-anak kita, yang diharapkan oleh pemerintah, terutamanya di bidang pendidikan, memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang diharapkan tumbuh pada anak-anak Indonesia. Kemudian yang tengah ini, kemungkinan ibu-ibu akan sulit membaca ya. Ini termasuk kebajikan universal. Jadi hampir sama isinya, tapi agak sedikit lebih banyak, lebih rinci. Ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai,
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian ini yang terakhir ada keterampilan hidup. Anak-anak diharapkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar dengan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, termasuk dari kontrol diri tadi. Kontrol diri ingin memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk diri sendiri, dan untuk sekolah. Lanjut. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang melakukan, menurut pengalaman saya, yang melakukan tindakan tidak baik, pasti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi, dan itu pasti. Kemudian kita juga seperti itu. Kalau misalnya ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut, kita cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya, kurang kasih sayang dari orang tua. Saya melihat beberapa anak-anak di sini karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya kasih sayang orang tua, perilakunya cenderung istimewa. Istimewa di sini maksudnya aktif sekali, kemudian hubungannya dengan orang lain juga tidak tersaring atau tidak disaring dulu, kemudian pegang HP juga tidak ada batas waktunya, karena memang tidak ada kasih sayang dari orang tua. Begitupun kadang ada yang orang tuanya lengkap karena sibuk bekerja, akhirnya kurang perhatian kepada anak. Yang penting anak itu cukup makannya, fasilitasnya cukup, bisa sekolah, bisa jajan. Itu ada orang tua yang seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-ibu yang ada di sini tidak seperti itu. Kemudian, kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ibu-ibu atau bapak-bapak, bapak ibu guru, kenapa kita itu bekerja? Karena kan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Rasa diterima. Apakah bapak ibu pernah menanyakan, berdiskusi dengan anak-anaknya? Pernah Bu menanyakan, Le, besok mau makan apa? Le, nanti pulang sekolah mau melakukan apa? Gitu. Sering, alhamdulillah. Kemudian kebebasan, freedom, bahasa Inggrisnya freedom, bebas berpendapat, tapi tidak bebas berperilaku, tetap ada batas-batasnya. Kemudian kesenangan, kita semua itu butuh kesenangan. Kemudian dan penguasaan. Kadang anak-anak yang ngomongnya banyak itu berarti mungkin kebutuhannya itu ini, merasa ingin mengatur teman-temannya, menguasai teman-temannya, mungkin seperti itu, mungkin. Kemudian kesenangan, anak-anak itu menggoda temannya, saling ejek dengan temannya, itu kadang salah satu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal kesenangan. Senang aja Bu menggoda teman saya, senang aja Bu lihat teman saya marah, itu ada seperti itu. Next. Itu tadi Bu, ada bertahan hidup, sarana prasarana yang bapak ibu miliki di rumah maupun di sekolah, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, dipedulikan. Bu, saya tadi dapat 0, marah apa tidak Bu? Marah. Wah, coba saya juga seperti itu, melihat anak saya itu, waduh ini kok dapat segini, padahal dia itu sebenarnya mampu, tapi
kita memang perlu mendekat kepada anak-anak. Kadang anak-anak, bukan kadang, saya rasa sering anak-anak itu takut mau mengeluarkan pendapatnya, itu takut dimarahi. Yang pertama, paling utama itu. Kemudian kerjasama. Jadi Bapak Ibu, kerjasama itu memang penting. Saya selaku guru, Bapak Ibu selaku guru, dan ibu-ibu perwakilan dari kelas itu juga sangat mempengaruhi perubahan yang ada di sekolah. Penguasaan harga diri, diajak temannya tidak terima karena harga diri itu. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Ya, jadi anak-anak seperti harapan Bapak Ibu tadi, anak-anak diharapkan mandiri dalam mengatur dirinya sendiri terutama. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bermain itu juga bagian belajar dari anak-anak. Belajar tidak hanya baca buku, menulis, ataupun yang ada misalnya di kelas. Anak-anak bermain itu juga belajar untuk menghargai orang lain. Misalnya ada orang temannya yang berkata kasar, dibalas kasar tidak, atau diam saja, atau menasehati temannya. Nah, itu namanya bermain dalam belajar dengan bermain, maksud saya. Jadi anak-anak belajar ketika bermain itu bisa berbagi tidak dengan temannya. Itu juga termasuk belajar untuk membentuk karakter anak-anak. Next. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru, ibu-ibu perwakilan kelas, coba saya tanya, menurut Bapak Ibu, hukuman itu bisa merubah perilaku anak atau tidak? Bisa. Bapak Ibu guru? Tidak. Bisa. Kamis? Bisa ya, bisa tidak. Karena nanti bisa cenderung kalau melakukan sesuatu malah bertambah nanti. Oke, terima kasih. Itu hukuman ya. Kemudian penghargaan bisa merubah perilaku anak atau tidak? Tidak. Tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris ya. Hukuman dan penghargaan itu adalah contoh dari motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti berasal dari luar. Apakah bisa merubah perilaku anak-anak? Jawabannya bisa. Tapi waktu bertahannya itu yang beda. Okay. Itu motivasi ekstrinsik, baik penghargaan maupun hukuman, semuanya bisa, karena itu salah satu motivasi tapi yang berasal dari luar, dari orang tua, dari bapak ibu guru, atau dari teman-temannya. Jadi hukuman, takut karena dihukum. Berpakaian lengkap, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, atribut sekolah yang lengkap. Kenapa pakai atribut yang lengkap? Pasti jawabannya, sebagian jawabannya pasti takut dihukum. Itu yang pertama. Tapi apakah kalau tidak ada aturan berpakaian lengkap, apakah anak-anak itu masih berpakaian lengkap? Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Begitupun penghargaan. Anak-anak kelas 1 misalnya, ya kelas 1 sama Bu Puji, kalau berbuat baik diberi bintang. Nah, diberi bintang. Kemudian setelah itu saya yang masuk.
PAUD, ada yang lari ke sana, lari kemari, lari ke sana kemari, tidak jelas. Kenapa? Karena tidak ada bintang tadi. Itu salah satu pengadaan ya. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tetap bertahan pada perilaku yang positif? Itu dari motivasi intrinsik dari diri anak-anak sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka harus percaya bahwa saya berbuat baik ini untuk diri saya sendiri di masa depan, agar saya menjadi orang-orang yang baik, yang bermanfaat bagi lingkungan saya. Itu adalah motivasi yang ada di diri anak-anak yang perlu kita tanamkan secara berkelanjutan. Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya tadi? Hukuman, contohnya seperti ini. Ada anak yang datang terlambat, ya. Kebetulan saya guru pikirnya. Tanpa saya tanya, tanpa saya beri waktu untuk menjelaskan kenapa dia datang terlambat. Kamu datang terlambat ya? Keliling halaman 5 kali. Itu namanya hukuman. Jadi tidak terencana, tiba-tiba prosesnya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah. Jadi hanya keputusan saya. Terjadi juga di rumah. Kamu tadi tidak bawa buku ya? Wes, besok nggak usah sekolah. Istirahat dulu di rumah. Tidak ada koordinasi, tidak ada diskusi. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman itu memang ada dua, Bapak Ibu. Hukuman fisik, lari keliling lapangan. Psikis, jangan sekolah besok. Kira-kira ke psikis anak, ke mental anak seperti apa? Ya. Konsekuensi ini memang berbeda, sangat berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu disepakati sesuai peraturan. Kamu sudah 1 kali ini ya. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan besok? Baik Bu, tidak akan saya ulangi lagi. Ternyata besoknya diulangi lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Dinasihati lagi. Dinasihati lagi, atau kita beri kesempatan sampai 3 kali baru boleh. Kamu sudah 3 kali ini melanggar peraturan. Kira-kira atau bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Dan kalau masih diulangi lagi, harus seperti apa? Apa yang harus kamu dapatkan supaya tidak mengulangi lagi? Gitu ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak, maksudnya maaf salah ketik, murid tetap dibuat nyaman. Oke, murid dibuat tetap nyaman. Jadi anak-anak tetap diberi kenyamanan untuk berpendapat. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau sudah ada anak-anak yang bermasalah, kita pantau secara berkelanjutan. Jangan sampai ya cuma sampai di situ, kemudian besoknya kita tidak peduli lagi apa yang dilakukan anak tersebut. Restitusi itu cara Bapak Ibu bisa dilakukan di sekolah oleh Bapak Ibu guru dan di rumah oleh ibu-ibu terutama yang ada di rumah yang bisa memantau anak-anak. Jadi prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Begitu juga dengan orang tua sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau
manajer. Ini kalau penghukum pasti tanpa diskusi dengan anak-anak langsung memberi hukuman. Pembuat merasa bersalah, ya diberondong dengan salah-salahnya. Kamu kemarin sudah melakukan ini. Kemudian teman bisa sharing, tapi cenderung anak-anak itu kadang tidak mengerti, akhirnya meremehkan. Kemudian pemantau ketika ada anak-anak yang melanggar peraturan, kamu melakukan kesalahan ya Bu, saya terlambat. Peraturannya bagaimana kalau melakukan kesalahan? Bagaimana kalau terlambat datang keliling lapangan Bu 5 kali? Nah, itu namanya pemantau. Manajer ini artinya melakukan restitusi tadi. Ada tiga langkah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Haris. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada tahap-tahapnya. Kalau ibu-ibu kontrolnya di rumah sebagai apa? Dari 5 kontrol ini. Semuanya ya, berarti semuanya dilakukan. Kalau berikan, bagaimana berikan? Selama ini berada di posisi kontrol mana? Semuanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah melakukan semuanya ya. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mengikuti pelatihan ini, posisi kontrol yang ideal, yang sesuai untuk anak-anak itu sebagai manajer, tidak juga sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kalau penghukum cenderung anak-anak takut. Kalau ada orangnya yang nurut, kalau tidak ada yang memberi hukuman, nyaris ada. Kemudian pembuat merasa bersalah itu paling ngena di mental. Akhirnya anak-anak itu, aduh saya salah, akhirnya salah terus di sini. Tidak ada kepercayaan diri. Kemudian kalau teman, memang cenderung kita itu merasa nyaman, anak-anak merasa nyaman bercerita dengan kita, tapi tidak ada perubahan yang diinginkan. Karena apa? Cenderung meremehkan, hanya teman gitu ya. Kemudian pemantau mirip dengan penghukum. Jadi kalau tidak ada yang memantau ya sudah seenaknya. Tapi kalau manajer, diharapkan anak-anak itu yakin terhadap dirinya sendiri untuk berbuat baik. Jadi walaupun tidak ada yang memantau, tidak ada hukuman, kemudian tetap menghormati teman, itu mampu melakukan perubahan pada dirinya sesuai dengan keyakinan yang ada di dirinya itu. Next. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, pernyataan-pernyataan universal, pernyataan dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bisa juga dibuat di rumah Bapak Ibu, keyakinan rumah berarti. Jadi saya ingin tahu ada tidak peraturan yang ada di rumah? Ya, yang dulu ya. Satu peraturan yang ada di rumah. Itu harus pagi. Kamu tidur harus pagi. enggak Bu? Harus selalu sholat Oh, salah.
pada waktu Bapak Ibu memberi peraturan seperti itu, apakah diawali dengan berdiskusi dengan anak-anak? Berarti satu arah. Ya. Tapi kalau memberi pengertian, anak-anak kita harus bangun pagi. Bangun pagi itu menyehatkan. Bangun pagi itu bisa membuat badan menjadi lebih fresh, lebih segar. Kemudian bangun pagi itu bisa mengatur waktu lebih baik. Apakah seperti itu? Betul. Ya, baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan di selanjutnya apa yang diyakini di rumah, kenapa kita harus bangun pagi? Anak-anak itu pasti bertanya-tanya, tapi tidak berani dalam mengungkapkan itu. Bu, kenapa sih harus bangun pagi? Bu, kenapa sih harus sholat tepat waktu? Gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar? Jadi yang saya terapkan di kelas saya, jadi alhamdulillah anak-anak di kelas 4 sekarang itu sangat aktif. Ngomongnya juga aktif, geraknya juga aktif. Nah, tapi saya melihat itu anak-anak saya beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya di kelas. Saya pancing dulu dengan kalimat pemantik. Ini juga termasuk kalimat pemantik. Jadi apa yang kita harapkan dari kelas kita? Kelas apa yang kita inginkan? Kelas yang baik, Bu, yang tidak gaduh, tidak ramai, sopan santun, itu yang diinginkan anak-anak. Kemudian bagaimana caranya supaya kita itu belajarnya nyaman, suasananya tenang, Bu, teman-temannya juga tidak ramai, tidak berbuat gaduh, itu ditulis seperti ini. Kemudian ada lagi, anak-anak ini kelas yang bersih. Berarti kalau kelas yang bersih itu warga kelasnya harus bagaimana? Rajin bersih-bersih, Bu. Pasti semuanya anak. Tapi kenyataannya anak-anak juga karena masih belajar dan saya memahami itu, ya masih aja piket, nyapunya kurang bersih, kemudian pada waktu temannya nulis, dirinya sudah selesai, temannya belum selesai, ya dilihat ya masih jalan-jalan seperti itu. Tapi saya ulangi lagi, gimana keyakinan kelasnya kemarin? Kan kelasnya kelas yang baik, berarti kelas yang baik itu harus seperti apa murid-muridnya? Itu sudah kembali hidup. Next. Baik, Bapak Ibu, ini yang terakhir segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini kenapa saya beri nomor 1, 2, 3. Itu sebetulnya urut seperti itu boleh. Atau Bapak Ibu mau mengambil langkah yang kedua dulu, yang validasi tindakan yang salah, bisa. Atau yang tindakan yang terakhir, menanyakan keyakinan dulu, itu bisa. Saya praktek kemarin itu, anak-anak itu rata-rata, bukan rata-rata ya, kadang masih saya dengar mengejek dengan nama orang tua. Ya, itu terjadi di kelas saya. Kemudian, tapi saya tanyakan dulu, kenapa mengejek dengan nama orang tua? Bercanda, Bu? Tidak ada, Bu. Rata-rata anak-anak itu ditanya kenapa, itu pasti jawabannya tidak ada. Karena belum terbiasa ya, mengeluarkan pendapatnya itu belum terbiasa. Tapi memang kemudian balas-balasan akhirnya. Balas-balasan. Nah, keyakinan kelas tadi bagaimana? Murid kelas yang baik itu harus berkata seperti apa? Sopan dan santun, Bu. Ya semoga seterusnya seperti itu. Sekarang belum saya terima laporan. Kalau kemarin masih terima laporan, Bu, Rizky itu ya Bu mengejek dengan nama orang tua. Bu, Linda itu seperti ini. Itu masih seperti itu. Tapi saya beri pengertian, apa sih akibatnya kalau mengejek dengan nama orang tua. Jadi menstabilkan identitas dulu. Tanyakan anak-anak itu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa
kali kamu bisa dapat 0. Jadi anak-anak itu terbiasa akhirnya bercerita kepada kita. Bu, tadi soalnya sulit ya Bu. Bu, tadi saya itu nggak paham ya, gurunya terlalu cepat menjelaskan. Mungkin ibu bisa menjelaskan lagi. Seperti itu. Kemudian atau mengejek dengan orang tua tadi ya, kenapa? Hanya bercanda. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Itu salah apa benar? Perbuatan seperti itu salah Bu, tapi kenapa masih dilakukan? Jadi kita berinteraksi dengan anak-anak itu buat senyaman mungkin. Anak-anak juga tanpa terasa juga menceritakan isi hatinya, menceritakan pendapatnya. Baik, itu Bapak Ibu. Kemudian next. Terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru dapat melakukan sebuah refleksi dalam posisi kontrol, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang dapat menuntun para murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru di rumah maupun di sekolah nuntun Bu, nuntun itu berarti kan pelan-pelan. Kemudian budaya itu kan kebiasaan itu terjadi dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Jadi untuk menanamkan budaya positif itu juga kita itu harus kita butuh kesabaran, kita harus paham semuanya juga berproses, diri ini juga berproses. Ya, dari awalnya kalau tidak sesuai dengan keinginan kita marah-marah kepada anak, tidak sesuai dengan harapan kita itu kamu ini salah, memberi rasa bersalah terhadap anak-anak. Dan saya juga ibu-ibu juga ibu yang merupakan doanya itu pasti mustajab, doa orang tua. Nah, apapun yang keluar dari mulut kita diusahakan yang positif. Itu Bapak Ibu. Apapun yang keluar itu, karena apa? Pengalaman saya sendiri sebagai anak, kamu itu salah. Oh, berarti tindakan saya itu salah semua. Tidak ada yang benar. Ya sudah, berbuat salah saja atau semuanya salah, gitu kan? Nah, mungkin kalau maaf tadi bodoh, misalnya bodoh, goblok, bodoh. Oh, saya ini bodoh berarti. Di diri anak-anak itu pasti seperti itu. Kemudian membandingkan dengan temannya itu juga pelan-pelan dihilangkan. Itu kok bisa dapat ranking 1, itu kok bisa ikutin? Nggak bisa Bapak Ibu. Dari lingkungannya juga sudah berbeda, kemudian penanaman karakter juga sudah berbeda. Kita ini tinggal mendukung saja apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dan juga ibu-ibu perwakilan kelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya ke depannya. Kemudian refleksi. Saya sering menanyakan ke anak-anak, gimana pembelajaran saya hari ini? Senang tidak? Senang Bu. Seru. Apa yang tidak kalian sukai? Marah-marah Bu. Coba tanyakan itu kepada anak-anak. Pasti jawabannya ya memang di luar nalar kita, karena anak-anak itu lucu kan Bu. Kalau sudah mengungkapkan emosinya itu juga membuat kita juga tertawa. Oh iya, berkaca dari anak-anak juga. Oke. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.